Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya saat ini sedang berada di Gresik, tepatnya di Masjid Sunan Giri Gresik. Untuk mencapai lokasi masjid itu kita harus menapaki jalan mendaki sejauh kurang lebih 1 km. Cukup melelahkan. Tetapi, bagi mereka yang tidak kuat jalan kaki, tersedia andong, delman. Ojek sepeda motor pun akan siap mengantar Anda ke lokasi dengan tarif yang sama. Kehadiran masjid ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran agama Islam di daerah Gresik, terutama yang dilakukan oleh Raden Ainul Yakin alias Raden Paku, salah seorang Dai Wali Songo yang bergelar Sunan Giri. Ia mendapat gelar Sunan Giri karena menempatkan lokasi masjid dan pesantrennya di sebuah daerah perbukitan yang cukup tinggi yang dalam bahasa Jawa disebut giri yang berarti gunung. Memasuki lokasi masjid, kita dihadang oleh sekitar 6 blok pemakaman yang terletak di kiri dan kanan pintu gerbang, juga di sisi tangga menuju masjid. Sedangkan, makam utama tempat Sunan Giri dimakamkan terletak di areal sebelah kiri masjid. Kalau mau dihitung barangkali ada sekitar 300 makam di sekitar kompleks Sunan Giri itu. Bentuk nisannya nyaris sama dan tanpa nama. Terbuat dari batu hitam yang banyak digunakan untuk membuat candi atau arca di zaman kejayaan Hindu dan Buddha. Masjid Sunan Giri yang kita saksikan hari ini memang bukan masjid asli yang dibangun oleh Sunan Giri. Masjid yang dibangun aslinfa terbuat dari kayu. Sedangkan, kita saksikan hari ini sudah terbuat dan tembok beton permanen. Tetapi, bentuk arsitekturnya mendekati bentuk masjid lama, aslinya, yang didirikan oleh Sunan Giri pada tahun 1544 Masehi. Karena perkembangan zaman dan kondisi masjid yang semakin lapuk maka pada tahun 1857, ketika masjid ini berusia sekitar 313 tahun, dilakukan renovasi atau perbaikan yang pertama. Untuk selanjutnya tidak tercatat sudah berapa kali dilakukan renovasi. Yang paling akhir adalah renovasi yang dilakukan pada tahun 1982. Peresmiannya dilakukan oleh Bupati KDH tingkat 2 Gresik pada tanggal 17 Desember 1982. Monumen sejarah. Seperti lazimnya masjid-masjid tua di seluruh Nusantara, maka Masjid Sunan Giri ini pun memiliki bentuk kubah yang khas, yaitu kubah atap limas dengan 3 undakan. Bentuk kubah seperti ini mengingatkan kita pada kubah Masjid Demak sebagai masjid pertama yang dibangun oleh para wali di tanah Jawa. Tidak heran, karena memang ada hubungan antara Demak dan Sunan Giri. Sebagai peninggalan sejarah, masjid ini oleh pemerintah Hindia Belanda didaftar dalam Monumenten Ordonantie dengan nomor Staat Blaad 238 pada tahun 1931. Sekarang berada di bawah pengawasan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Dekdikbud. Meskipun peninggalan sejarah, tetapi sebagai rumah ibadah, masjid ini tetap ramai dikunjungi jamaah untuk sholat rawatib, sholat 5 waktu, maupun sholat Jumat, bahkan pada bulan-bulan besar. Masjid Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Masjid ini adalah salah satu masjid bersejarah yang dibangun oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Giri, yang memiliki nama asli Raden Paku. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa. Berikut adalah sejarah mengenai Masjid Sunan Giri. 1. Latar belakang Sunan Giri. Sunan Giri, yang lahir dengan nama asli Raden Paku, adalah seorang ulama besar. Sunan Giri dikenal sebagai salah satu wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur, khususnya di Gresik. Beliau mendapat pendidikan agama Islam sejak muda dan setelah menyelesaikan pendidikan, beliau kembali ke tanah kelahirannya di Gresik untuk mendirikan pusat dakwah. 2. Pendirian Masjid Sunan Giri. Masjid Sunan Giri didirikan oleh Sunan Giri pada sekitar abad ke-15, lebih tepatnya pada tahun 1445. Gresik pada masa itu merupakan daerah yang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang ramai, sehingga menjadi tempat strategis untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Giri memilih lokasi ini karena Gresik sudah menjadi tempat berkumpulnya berbagai suku dan budaya, sehingga ia merasa masjid yang juga menjadi pusat pendidikan bisa memberikan pengaruh besar bagi penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid ini dibangun dengan arsitektur yang mencerminkan perpaduan antara budaya Islam dan lokal Jawa. 3. Arsitektur masjid. Arsitektur Masjid Sunan Giri merupakan contoh perpaduan antara gaya tradisional Jawa dan pengaruh Islam. Masjid ini pada mulanya terbuat dari bahan kayu, dengan atap yang menyerupai bentuk rumah tradisional Jawa. 4. Peran Masjid Sunan Giri dalam dakwah Islam. Masjid Sunan Giri bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pendidikan.
Banyak orang yang datang ke masjid ini untuk belajar dan menyebarkan ajaran Islam, baik dari kalangan pribumi maupun pedagang yang datang dari luar Jawa. Keberadaan pesantren ini juga mempengaruhi perkembangan Islam di wilayah Jawa Timur, serta menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting pada masa itu. 5. Makam Sunan Giri. Selain menjadi tempat ibadah dan pendidikan, kompleks Masjid Sunan Giri juga memiliki makam Sunan Giri sendiri. Makam ini menjadi salah satu tujuan utama bagi para peziarah. Masjid Sunan Giri merupakan salah satu dari banyak situs bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Keberadaan masjid ini menunjukkan bagaimana dakwah Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa pada waktu itu, dengan cara yang lembut dan penuh toleransi. Kesimpulan, Masjid Sunan Giri adalah salah satu masjid yang sangat bersejarah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kekeliruan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.